Oke, kita bahas PR lagi ya. Yang ini nomor 2A. Nomor 2A fx sama dengan x pangkat 2 ya. Kita lihat dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Pertama, kamu harus cari dulu yang namanya f dalam kurung negatif x. Itu berarti kita masukin x-nya ke dalam min x kuadrat, hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian yang negatif fx, itu artinya dikali min 1, fx-nya. Dikali min 1 jadinya x kuadratnya dikurungin, kemudian dikali min 1 ya. Hasilnya adalah min x kuadrat. Kemudian kita lihat yang atas sama yang tengah itu sama. Kalau yang fx sama dengan f dalam kurung min x, itu artinya fungsinya fungsi genap ya. Kalau yang kedua itu sama yang ketiga sama, itu berarti bukan fungsi ganjil. Oke. Jadi untuk yang nomor 2A ini jawabannya adalah fungsi genap. Oke, bagaimana dengan 2B? Untuk nomor 2B itu kita punya fx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Untuk f dalam kurung negatif x, itu kita akan mendapatkan hasil akar 9 min x kuadrat juga. Nah, ini udah kelihatan sama, tapi kita tetap cek yang negatif fx itu dikali min 1 akarnya. Nah, akarnya nggak boleh dikali ke dalam ya. Kalau ada, negatifnya nggak boleh kali ke dalam. Jadi hasilnya tetap minus akar 9 min x kuadrat. Untuk yang atas sama yang bawah sama, itu berarti genap. Untuk yang tengah sama yang bawah beda, itu berarti bukan ganjil. Jadi jawabannya 2B adalah genap. Oke, kemudian nomor 2C itu masih sama seperti tadi, kita cari dulu f dalam kurung min x-nya. F dalam kurung min x sama dengan min x ditambah seper min x, oke. Terus minusnya kita gabungin sama plusnya jadi minus aja di tengah. Kemudian kita cari juga min fx ya. Min fx sama dengan min 1 dikali x plus seper x. Itu hasilnya adalah min x min seper x. Oke. Jadi antara yang atas sama yang tengah itu berbeda, itu berarti bukan genap. Untuk yang tengah sama yang bawah itu sama, itu berarti dia ganjil ya. Berarti yang 2C adalah fungsi ganjil. Kemudian nomor 2D, kita punya fx sama dengan x per x kuadrat tambah 1. Kita cari dulu f dalam kurung negatif x seperti biasa. Jadinya negatif x per negatif x pangkat 2 ditambah 1. Itu hasilnya adalah negatif x per x kuadrat tambah 1. Kemudian yang negatif fx, itu berarti kita kali min 1 depannya jadi min x. Min dalam kurung x per x kuadrat tambah 1. Jadinya min x per x kuadrat tambah 1. Ingat ya, kalau dikali min 1, atasnya aja yang dikali min 1, bawahnya nggak usah. Untuk yang tengah sama yang bawah itu sama, itu berarti dia fungsi ganjil. Untuk yang atas sama yang tengah itu dia berbeda, berarti dia bukan fungsi genap. Oke, yang selanjutnya. Nomor 2D berarti fungsi ganjil ya tadi ya. Oke, nomor 4. Nomor 4A, kita punya Y sama dengan 2x kuadrat min 4x. Dia minta gambarkan fungsi kuadrat ini, berarti kita harus ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah titik potong sumbu X ya. Titik potong sumbu X itu artinya Y sama dengan 0, kita ganti Y-nya jadi 0. 0 sama dengan 2x kuadrat min 4x. Kemudian 0 sama dengan 2x kuadrat, 2x kuadratnya difaktorin ya, jadi 2x kali x min 2. Nah, sampai sini kita dapat x-nya sama dengan 0, kita dapat x-nya sama dengan 2. Artinya kita mendapatkan dua buah titik dari sini, yaitu 0,0 dan 2,0. Oke, kita udah punya dua titik ya. Yang kedua kita perlu juga yang namanya titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu berarti x-nya yang 0. Dan itu artinya Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ya. Jadi hasilnya 0 lagi. Kita mendapatkan titik yang ke 1 sebenarnya. Kenapa yang ke 1? Karena sama-sama yang pertama tadi ya 0,0. Jadi kita sampai sekarang baru dapat 2 titik. Oke. Masih sama ya. Masih dapat 2 titik. Kemudian langkah nomor 3. Langkah nomor 3 adalah tentukan titik puncak, titik balik, titik maksimum, titik ekstrim, itu semuanya rumusnya sama. Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Masukin aja ABC-nya, tapi kita siapin dulu coba ya.
Y sama dengan 2x kuadrat min 4x, berarti A-nya 2, B-nya min 4, C-nya nggak ada, berarti 0. Masukin aja, jadi hasilnya adalah 4 per 2 kali 2, jadi hasilnya 4 ya. Kemudian B kuadrat jadinya 16, min 4 kali 2 kali 0 per min 4 kali 2. Kemudian hasilnya adalah 1,16 dikurang 0, berarti 16 ya. 16 bagi min 8 hasilnya min 2. Kemudian udah dapat titik puncak, kita ke langkah nomor 4, sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A. Dan ini rumusnya sama persis sama yang titik puncak bagian X. Jadi kita tinggal nyontek aja hasilnya 1. X sama dengan 1. Udah sampai nomor 4, sebenarnya kalian udah bisa gambar. Kita coba gambar langsung ya. Bagaimana cara menggambarnya? Semua titiknya, ini yang saya kotakin, itu masukin ke dalam Cartesius. Nah, Cartesiusnya kayak gimana? Kamu gambar sumbu Y sama sumbu X ya, kayak gini. Nah, ini sumbu Y sama sumbu X, tanda plusnya. Dan kita kasih label Y sama X-nya, ini Y, ini X ya, masukin angka-angkanya, ada angka 1, 2, 2,0 dimasukin ke sana, 2,0 digambar. Kemudian ada 0,0 juga udah kita gambar. 1,-2 kira-kira ada di sana. Oke. Kemudian untuk menggambar sumbu simetri X sama dengan 1, itu caranya adalah kalian cari X sama dengan 1, kemudian gambar garis vertikal seperti ini nih. Nah, gambarnya putus-putus ya garisnya. Ini merupakan cermin dari si fungsi kuadratnya. Sumbu simetri itu artinya cermin. Artinya dia harus simetris ya, harus seimbang. Di sebelah kiri cermin, sebelah kanan cermin harus seimbang. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini saya nggak tahu kenapa, regi-regi ya, agak susah pensilnya. Dan ya, kira-kira seperti inilah. Dan kemudian kita bisa kasih label ya. Kasih labelnya adalah Y sama dengan apa tadi? 2x kuadrat minus 4x. Oke, ini jawaban yang nomor 4A. Kemudian kita langsung ke nomor 4B, masih sama seperti tadi, Y sama dengan 2x kuadrat tambah 1, berarti kita cari titik potong sumbu X-nya dulu. Y-nya dinolin sama dengan min 2x kuadrat tambah 1. Kemudian kita pindahin 2x kuadratnya ke sebelah kiri. 2x kuadrat sama dengan 1, x kuadrat sama dengan setengah. Kuadratnya pindahin jadi akar, jangan lupa plus minusnya kalau ada akar. Berarti X-nya adalah plus akar setengah dan juga min akar setengah. Tapi karena kita mau menggambar, kita perlu angka pastinya, desimalnya berapa ya. Jadi kita pakai kalkulator. Plus akar setengah itu hasilnya berapa ya? Oh, ternyata 0,7. Yang minus akar setengah hasilnya minus 0,7. Nah, ini yang nanti kita bakal gambar ya. Kita udah dapat 2 titik. Berarti titik yang pertama adalah 0,7,0. Titik yang kedua adalah min 0,7,0. Oke. Kemudian kita cari juga titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu artinya X-nya yang dinolin ya. Jadi 0 tambah 1, jadi Y-nya 1. Kita dapat lagi satu buah titik 0,1. Kemudian langkah nomor 3, kita cari titik puncak. Titik puncak rumusnya min B per 2A, B kuadrat, min 4AC per min 4A. Oke, kemudian kita masukin si ABC-nya ya. A-nya adalah 2, B-nya adalah 0 ya, karena dia nggak ada X, berarti B-nya doang 0. Kemudian yang C-nya adalah 1, masukin aja, jadi 0 per min 4, hasilnya 0. Kemudian 0 dikurang 4 kali min 2 kali 1 ya, per min 4 kali min 2. Oke, jadi hasilnya 0, berapa itu? 8 bagi 8, 1 ya, jadi 0,1. Nah, titik puncaknya kebetulan sama persis sama titik potong sumbu Y. Jadi kita sampai saat ini baru dapat 3 titik. Kemudian kita cari sumbu simetri. Sumbu simetrinya sesuai dengan yang titik puncak bagian X. X sama dengan 0 jadinya.
baru kita gambar. Nah, di gambarnya seperti ini, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian seperti biasa kita masukin semua titik yang kita punya. Yang pertama adalah minus 0,7 kira-kira di sana. Kemudian 0,7 kira-kira di sana. 0,1 ya, 0,1 di sana. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 0. Kamu cari X sama dengan 0. Kemudian bikin garis vertikal di atas X sama dengan 0 tersebut dan di bawah. Putus-putus. Kemudian tinggal dihubungin aja. Gambarnya harus simetris ya. Itu bagusin dikit. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kasih, saya bingung kenapa nggak lurus ya. Oke. Oke, sama dengan min 2x kuadrat sama 1. Selesai. Itu 4B. Kemudian 4C. Untuk 4C kita punya 3 suku sekarang ya, ada 3 buah suku, yaitu min 2x kuadrat, min 4x tambah 1. Masih sama kayak tadi, titik potong sumbu X dulu, berarti Y-nya dinolin. 0 sama dengan min 2x kuadrat, min 4x tambah 1. Kemudian harus kita faktorkan, dan ternyata ini nggak bisa difaktorin ya, jadi mau nggak mau kita pakai rumus ABC. B plus minus akar B kuadrat besar AC per 2A. Tinggal kita masukin aja satu persatu, B-nya 4, masukin rumus B jadi plus 4. Plus minus akar B kuadratnya 16, min 4 kali A-nya min 2, C-nya adalah 1. Kemudian dibagi dengan 2A, 2 kali min 2. Berarti hasilnya adalah 4. Plus minus akar, berapa nih? 20 ya. 24 per min 4. Jadi hasilnya adalah, kita bagi 2. X1 sama dengan 4 plus akar 24 per min 4. Untuk yang 2 sama dengan 4 min akar 24 per 4. Kemudian kita bisa cari hasilnya menggunakan kalkulator. Jawabannya adalah min 2,2 dan 0,22 ya. Oke, jadi kita punya min 2,2,0 dan juga 0,22,0. Oke, kemudian titik potong sumbu Y. Sumbu Y berarti Y sama dengan min 2 kali 0 kuadrat, min 4 kali 0 ke 1. Ini hasilnya 1. Dan titik yang ini 0,1. Setelah titik potong sumbu Y, titik puncak sekarang ya. Titik puncak pakai rumus. Rumusnya min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke. Kemudian masukin B-nya 4 per min 4. Yang ini 16 dikurang jadi plus 8 ya, langsung aja. Plus 8 per 4 kali min 2. 24 per 8. 1,3. Udah, tinggal digambar. Kita punya 1, 2, 3, 4 titik ya. Oh belum, sorry lupa, sumbu simetri ya. Sumbu simetri berarti X sama dengan min 1. Dapat dari puncaknya. Salah tuh, itu ya 0,22 kira-kira di sini. Nah, itu min 1,3 nya di sebelah sana. Salah kan? Min 2,2 bukan di sana ya. Oke, nah, bikin sumbu simetrinya. Itu titiknya juga bergeser ya. Itu titiknya jadi oke, lanjut. Itu kasih nama dengan 1, 2,
kuadrat Oke, selanjutnya nomor 11 itu definite positif ya. Definite positif itu artinya kalian harus cari nilai A katanya dengan masukin ke dua syarat. Syarat yang pertama adalah A lebih besar dari 0, syarat yang kedua diskriminan lebih kecil dari 0. Untuk yang A lebih besar dari 0, itu kita tinggal masukin aja A-nya. A-nya adalah 1 ya. A yang ini sama A yang ini beda ya. Jadi A-nya masukin 1 lebih besar dari 0. Dan ini sudah pasti benar karena 1 lebih besar dari 0 dan tidak ada nilai A yang harus kita cari di sana. Berarti yang ini nggak usah dilihat lagi ya karena udah pasti benar. Oke, tinggal kita lihat yang diskriminan. Untuk yang diskriminan itu berarti B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. Itu berarti B kuadrat 4 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya A lebih kecil dari 0. Ini artinya min 4A lebih kecil dari 4-nya pindahin ke kanan guys. Jadi min 4, A-nya lebih besar dari 1 ya. Kenapa lebih besar? Karena dibagi sama min 4. Min 4 dibagi negatif 4 itu berarti tandanya harus berubah. Dengan demikian A-nya lebih besar dari 1. Bagaimana dengan 12? 12 itu terletak di atas sumbu X. Ada kata kunci ya. Seluruhnya terletak di atas sumbu X. Itu artinya kemarin di video saya udah kasih tahu terletak di atas sumbu X itu artinya definite positif ya. Kita harus tulis dulu soalnya ya sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 6. Kemudian kondisinya adalah definite positif. Definite positif berarti A lebih besar dari 0. Diskriminan lebih kecil dari 0. Untuk A-nya masukin dulu A, B, C siapin dulu aja. A-nya 1 ya, 1 lebih besar dari 0. Itu berarti nggak usah dilihat karena udah pasti benar ya. 1 lebih besar dari 0 itu udah pasti dan tidak ada nilai Kemudian yang B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0, masukin B-nya. 6 dikuadratin 36 dikurangi 4 kali 1 kali M. Jadi 4M langsung 4M lebih kecil dari 36 nya pindahin 36. Kemudian M sama dengan 36 dibagi 4 jadi positif 9. Hati-hati karena dibagi negatif tandanya berubah lebih besar. Kemudian nomor 13, tentukan nilai A agar min 2x kuadrat mempunyai harga negatif untuk semua nilai X katanya ya. Punya nilai negatif untuk semua harga X. Itu berarti selalu negatif. Selalu negatif juga artinya definite negatif ya. Dapatnya dari kalimat bahasa Inggris selalu negatif yaitu definitely negatif yang artinya definite negatif. Itu berarti syaratnya A lebih kecil dari 0 dan B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. Langsung aja saya tulisin. Itu berarti min 2 A-nya, B-nya adalah min 7, C-nya adalah A. Min 2 lebih kecil dari 0, udah pasti, nggak usah dilihat lagi ya. Kemudian yang B kuadratnya jadinya 49, min 4 kali A-nya min 2, kali C-nya adalah A, lebih kecil dari 0. Kemudian pindah-pindahin kayak biasa, 8A lebih kecil dari min 49, A lebih kecil dari min 49 per 8. Nilai A yang mungkin agar definitif negatif. Oke, lanjut lagi. Tentukan A agar bentuk ini tidak pernah positif. Tidak pernah positif itu artinya selalu negatif ya. Berarti definite negatif. Definite negatif seperti biasa ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah A-nya lebih kecil dari 0 dan juga diskriminan lebih kecil dari 0. Untuk ABC-nya adalah A, B, ini adalah C ya. A-nya saya ganti jadi A-1 dari 0, A-nya lebih kecil dari 1. Ya, pertama sudah kita hitung dan kali ini ada A-nya berarti ini harus dilihat ya. Cara lihatnya gimana nanti? B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0 berarti B-nya masukin 2A, A-nya masukin A-1, C-nya masukin A lebih kecil dari 0.
kita sederhanain dulu. 4A kuadrat minus, yang ini kali ini dulu ya, 4 kali A jadi 4A, baru dikali sama A-1 biar lebih gampang. Biasanya kalian bingung tuh ya kayak gitu. Kalian jadi min 4A kuadrat, kaliin lagi jadi plus 4A, lebih kecil dari 0, kemudian dicoret itunya jadi 4A lebih kecil dari 0, kemudian dibagi jadi A lebih kecil dari 0. Nah, karena yang A lebih kecil dari satunya dilihat, berarti kita harus gabungin ya. Gabungin antara jawaban yang pertama sama jawaban yang kedua. Kita punya angka 0 dan punya angka 1. Pakai garis bilangan aja biar gampang. Yang 0 lebih kecil berarti ke sebelah kiri. Yang 1 juga lebih kecil berarti ke sebelah kiri juga. Kita ambil yang saling ya, saling berdekatan itu artinya cari garis yang biru sama yang hijau yang saling bertumpuk yang mana. Kemudian kita tulis notasinya pakai notasi yang semester 1 A lebih kecil dari 0. Kemudian nomor 15. Kali ini definite negatif. Masih sama kayak tadi, definite negatif kita bagi menjadi dua syarat. Yang pertama A lebih kecil dari 0, yang kedua D lebih kecil dari 0. Kemudian untuk yang A-nya diganti jadi A-1 lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 1. Untuk yang diskriminan B kuadrat jadi min 2A pangkat 2, min 4 kali A, A-nya min 1 kali C, C-nya A-3 lebih kecil dari 0. Kemudian disederhanain dulu jadi 4A kuadrat dikurang 4 buka kurung, kali ini capit kepiting dulu ya. A kuadrat min 3 min 1 jadi min 4A, min 3 kali min 1 jadi plus 3 lebih kecil dari 0. Masih sederhanain lagi 4A kuadrat min 4A kuadrat plus 16A min 12 lebih kecil dari 0. 4A kuadratnya habis, 16A lebih kecil dari 12, A lebih kecil dari 12 per 16. 12 per 16 kalau dikecilin jadinya bagi 4 ya, 3 per 4. A lebih kecil dari 3 per 4. Nah, kali ini kita mendapatkan dua jawaban lagi, itu berarti harus disederhanain, digabungin lagi pakai garis bilangan. Ada 3 per 4 sama 1 sekarang. Yang 3 per 4 ke sebelah kiri karena lebih kecil. Yang 1 juga ke sebelah kiri karena lebih kecil. Ambil yang bertumpuk. Berarti yang bertumpuk adalah lebih kecil dari 3 per 4. Nomor 16. Untuk definite positif itu berarti syaratnya A lebih besar dari 0, diskriminan lebih kecil dari 0. A-nya saya masukin 2A-1 lebih besar dari 0, berarti kita dapat A lebih besar dari 1, A-nya lebih besar dari 1 per 2. Kemudian diskriminan lebih kecil dari 0, berarti B kuadrat. Nah, ini agak susah nih ya, B-nya panjang. Itu kuadrat, kemudian min 4 kali A-nya 2A-1, terakhirnya 2A plus 6 lebih kecil dari 0. Kita sederhanain dulu, caranya gimana? Min 4-nya dikuadratin dulu, jadi 16. A plus 1-nya dikuadratin, langsung dijabarin ya. A kuadrat plus 2A plus 1, capit kepiting. Kemudian minus 4, buka kurung, capit kepiting lagi. 4A kuadrat, min 2A plus 12, jadinya plus 10A. Terus, benar nggak ya? Ya, benar. Terus min 6, lebih kecil dari 0. Sederhanain lagi, capit kepiting lagi. 16A kuadrat tambah 32A, tambah 16, dikurangi 16A pangkat 2 min 40A tambah 24 lebih kecil dari 0. Oke. Kemudian 16A kuadratnya bisa hilang. Ini jadi min 8A ya. Tambah 40 lebih kecil dari 0. Tambah 40. Iya benar, tambah 40 ya. Oke. Nah, terus lebih kecil min 40 pindah ke kanan. A-nya lebih besar dari 5. Kenapa lebih besar? Karena dibagi min 8 ya. Kemudian kita gabungin dua-duanya, solusi yang pertama sama solusi yang kedua pakai garis bilangan. Berarti ada angka setengah dan ada angka 5 ya. Kali ini lebih berwarna guys, pakai warna merah sama warna hitam. Yang setengah ke kanan karena lebih besar, yang 5 juga ke kanan karena lebih besar. Kemudian kita akhir yang bertumpuk sehingga jawaban akhirnya adalah A lebih besar dari 5. Nah, itu PR kalian. Semoga kalian mengerti. Kita ketemu lagi nanti di pembahasan selanjutnya ya. Dadah!